Sahabat budaya, kembali lagi komunitas jelajah budaya menjelajahi Kota Tua, tepatnya di Banten Lama. Yuk kita intip keseruan para penjelajah budaya di kawasan Banten Lama. Keraton Kaibon merupakan kediaman Sultan Syaifuddin, Kesultanan Banten yang memerintah sekitar tahun 1809 hingga 1815. Kaibon sendiri berasal dari kata kaibuan, yaitu tempat tinggal yang diperuntukkan bagi ibunda sultan. Ketika Sultan Syaifuddin wafat, beliau digantikan oleh putranya yang baru berusia 5 bulan. Untuk sementara waktu, pemerintahan dipegang oleh ibunya, yakni Ratu Aisyah. Keraton Kaibon masih digunakan hingga masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama yang mendapat dukungan Belanda, yakni Arya Adisantika. Bupati tersebut menggantikan pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan sejak tahun 1816. Nah, yang unik dari Keraton Kaibon ini adalah arsitektur bangunannya atau logramnya ya. Gaya arsitekturnya ini ada gaya Hindu, nampak dari gerbang bentar ini. Ya, di mana gerbang bentar ini oleh Kota Serang dijadikan maskot, jadi dijadikan simbol untuk Dilihat dari bentuk pintu gerbangnya, Keraton Kaibon menunjukkan ciri keraton yang bergaya tradisional. Hal ini diperlihatkan susunan pintu gerbang dan halamannya. Keraton ini memiliki 4 pintu gerbang. Pintu gerbang pertama yang merupakan jalan masuk berbentuk bentar yang menunjukkan bahwa halaman tersebut bersifat propan atau terbuka. Pada halaman kedua, pintu gerbang berbentuk gerbang padu raksa yang berasosiasi dengan sifat sakral atau terbatas. Di dalam Keraton Kaibon terdapat bangunan masjid yang diposisikan sebagai bagian utama keraton. Pada tahun 1832, bangunan Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda dan sekarang hanya tersisa bagian pondasi, runtuhan dinding, dan sisi kiri dari bagian pintu masuk. Pada bagian belakang terdapat ruangan utama keraton ini. Tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah. Kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Ini bisa dilihat dari lubang yang terdapat dalam ruangan. Lubang tersebut dapat diisi air untuk memberikan efek sejuk ke dalam ruangan. Sejarah pembangunan Vihara atau kelenteng Avalokiteshvara Banten Lama berkaitan dengan Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah Jawa yang memiliki istri yang bernama Putri Ongtien melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya. Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun, pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang. Ya, nah beliau nggak ke Banten, tujuannya mau ke Surabaya. Tapi melihat pertujuan, mereka merapat ke depan kali tadi tuh. Kali tadi namanya Kali Kemiri. Setelah merapat, kapal tadi bertolak keluar tuh harus menunggu arah angin barat daya. Menurut narasumber dari vihara, di masa lalu pada Banten mengalami pandemi wabah penyakit berkepanjangan. Vihara Avalokiteshvara memainkan perannya yang penting dalam menanggulangi wabah yang terjadi. Vihara melakukan ritual mengarak patung Dewi Kuan Im guna melakukan prosesi taulak bala. Selain itu,
para tabib pun senantiasa berusaha mengobati masyarakat yang sakit, sehingga upaya ini mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat Banten. Selain itu juga pada tahun 1883, saat Gunung Krakatau meletus, Vihara Avalokiteshvara ini menjadi tempat pengungsian yang aman bagi warga yang terkena dampak meletusnya Gunung Krakatau. Bangunan yang megah, kokoh, dan luas dari vihara ini melindungi warga yang mengungsi dari deburan awan panas pasca Gunung Krakatau meletus. Benteng Spellwith didirikan pada tahun 1682 dan mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lucason Kandel. Adapun nama benteng diambil dari nama gubernur VOC, Cornelis Jan Spelman. Benteng ini seakan menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nas Abdul Khair, yang juga dikenal sebagai Sultan Haji. Benteng yang komplit karena ada kerkop pemakaman di dalamnya, kemudian juga ada bastion. Nah, ini bastionnya yang dilengkapi dengan menara pengintai. Benteng ini diduga mempunyai dua fungsi, yakni sebagai pertahanan dan pemukiman. Benteng tersebut juga menjadi tempat mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banten, dan juga sebagai tempat perlindungan atau bermukim bagi orang Belanda. Benteng ini semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan rempah-rempah yang berasal dari Lampung. Bangunan benteng Spellwith dilengkapi dengan 4 bastion, jendela meriam, ruang jaga, basement untuk gudang atau logistik, dan tambatan perahu. Benteng ini dilengkapi parit keliling yang berfungsi sebagai pertahanan luar benteng dengan ketebalan antara 1,5 sampai 2 meter. Di benteng ini terdapat bastion dan menara pengintai. Di bawah bastion terdapat ruangan tempat mesiu disimpan. Pembagian ruangan utama di dalam benteng adalah kamar penyimpanan senjata, rumah komandan, kantor administrasi, dan gereja yang semuanya tinggal reruntuhan dan pondasinya saja. Seperti namanya, Masjid Pecinan Tinggi dibangun di sebuah pemukiman masyarakat Tionghoa pada masa Kesultanan Banten. Penamaan Masjid Pecinan Tinggi dikarenakan pada masa silam banyak pedagang Tionghoa yang berdagang dan bertempat tinggal di daerah ini pada masa Maulana Hasanuddin. Menurut beberapa sumber, masjid ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin. Berbeda dengan Masjid Agung Banten yang masih berdiri dengan kokoh, yang tersisa dari Masjid Pecinan Tinggi tinggal menara, mihrab, dan sisa pondasi bangunan induknya yang terbuat dari batu bata dan batu karang. Menara masjid terbuat dari bata dengan pondasi dan bagian bawahnya terbuat dari batu karang. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di beberapa sebaran cagar budaya di Banten Lama. Tunggu video selanjutnya yang masih di area beberapa bangunan cagar budaya di Banten Lama. Oh iya, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan komunitas jelajah budaya, kalian bisa pantau dan follow akun media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.